Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Bapak semua yang Bapak rahmati, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut materi pembahasan fikih, yaitu tentang wadi'ah. Adapun pengertian wadi'ah, mungkin istilah wadi'ah baru bagi Anda semua. Tapi kalau kita lihat secara pengertiannya bahasa ataupun istilah, wadi'ah secara bahasa berarti titipan. Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a, yada'u wada'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa wadi'ah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud pelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Mungkin Anda juga udah pernah melaksanakan atau berinteraksi dengan yang namanya wadi'ah, titipan. Mungkin Anda menitipkan barang sendiri, atau ada orang atau orang tua yang menitipkan barang kepada Anda. Jadi istilah dalam sehari-hari dalam syariat Islam itu disebut wadi'ah. Adapun dasar hukum wadi'ah adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dam falyu'addil ladzi bima amanatu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya, tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Jadi sudah sangat jelas ya Anda semua, bahwa hukum wadi'ah atau titipan sudah sangat diatur dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun rukun wadi'ah adalah hal pokok yang harus ada dalam akad wadi'ah. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi tidak sah. Maka sah dan berlakunya satu wadi'ah apabila rukun-rukun tersebut kita penuhi. Dan apabila rukun tersebut tidak terpenuhi ataupun salah satu di antaranya yang kurang, maka wadi'ah itu tidak sah atau batal. Adapun rukun yang pertama ialah orang yang menitipkan. Tentu tidak akan terjadi titip menitip kalau tidak ada orang yang menitipkan. Yang kedua, orang yang dititip. Yang ketiga, ada barang titipan. Dan yang keempat, ada ijab kabul. Jadi Anda semua diingat ya, ada 4 rukun wadi'ah yang harus terpenuhi agar wadi'ah tersebut dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat wadi'ah ialah
Yang pertama, syarat bagi orang menitipkan yaitu baligh. Tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh. Namun ulama Hanafi memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah mumayyiz dengan persetujuan walinya. Jadi kalau ada besok Anda menitipkan barang-barang yang kepada adiknya atau kepada anak tetangga yang mana dia masih belum baligh, maka wadiah tersebut tidak sah. Yang kedua, berakal sehat. Adapun yang B yaitu syarat barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan serta memiliki nilai. Yang ketiga yaitu syarat atau ijab kabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ijab bisa secara sarih atau jelas ataupun khiyana, sindiran. Contoh ijab itu, saya titipkan barang ini kepadamu. Contoh nih, Ahmad menitipkan motor. Nah, jadi Ahmad bilang, saya titipkan motor saya kepadamu. Nah, itu salah satu contoh ijab. Maka kabulnya oleh si yang untuk dititipkan, saya terima titipan ini. Sementara menurut ulama mazhab Maliki, lafal khiyanah harus disertai dengan niat. Selanjutnya, hukum menerima wadiah. Maka jika kita diberikan wadiah atau titipan, maka itu hukumnya ada 4 macam. Yang pertama, wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga barang titipan tersebut. Jika keadaan seperti ini, maka hukumnya wajib bagi Anda untuk menerima barang titipan tersebut. Yang kedua, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Jadi keadaannya sunnah jika kita mampu untuk menjaga barang titipan. Yang ketiga itu haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang titipan. Jadi nanti jika ada orang yang memberikan barang titipan kepada Ananda dan Ananda merasa dirinya tidak mampu menjaga barang tersebut, maka hukumnya haram kita menerima. Maka katakan langsung, saya tidak bisa menjaganya. Maka itu lebih baik. Yang keempat yaitu makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan, tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan ini. Jadi jika ada dititipkan motor atau uang kepada Anda, tapi awak yakin bisa menjaga, tapi di satu sisi juga kita merasa ragu, maka hukumnya juga makruh. Yang selanjutnya itu macam-macam wadiah. Yang pertama ada wadiah yad al-amanah, yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama atau penitip kepada pihak lain atau perorangan atau lembaga penitipan untuk memelihara atau menyimpan barang tersebut, sedangkan pihak lain atau pihak yang menerima titipan tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Ia hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Jadi ada satu orang menitipkan barang kepada kita, maka kita wajib menjaganya. Dan kita pun menjaganya hanya sebatas memelihara barang yang dititipkan. Jangan pula kita manfaatkan tanpa ada persetujuan atau perizinan. Jadi kita cukup menjaga barang tersebut. Yang kedua yaitu ada wadi'ah yad al-damanah. Ini merupakan titipan barang uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang uang tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain atau penerima titipan menjamin untuk mengembalikan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki. Sebagai konsekuensinya, jika uang dikelola pihak lain, misalnya bank, ternyata mendapatkan keuntungan,
maka seluruh keuntungan menjadi pihak lain yang menerima titipan. Maka ini kebalikan yang dari tadi ya, yang macam wadiah. Yang kalau yang pertama tuh kita tidak ada kewajiban untuk menggantinya dan tidak boleh manfaatnya, mengambil manfaat dari barang titipan. Sedangkan kalau yang ini yaitu kita boleh mengambil manfaat dari barang titipan tersebut. Contoh ada Bank Muamalah Indonesia, jika mengambilkan titipan orang dan dia mengelola dan mengambil manfaat darinya. Itu jenis-jenis macam wadiah. Selanjutnya ada jenis barang wadiah. Jenis barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk berkategori harta, benda, uang atau dokumen penting, saham, surat perjanjian atau sertifikat. Maka itulah jenis-jenis barang wadiah. Adapun mengganti barang wadiah atau barang titipan adalah amanat bagi orang yang menerima titipan, maka ia wajib menjaganya seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan jika si pemilik memintanya. Namun kita yang dititipkan barang juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena memang perilaku gegabah dari kita yang dititipkan barang. Baik Ananda, mungkin ini sedikit ringkasannya materi pembelajaran fikih kita pada pagi hari ini, yaitu tentang wadiah atau titipan. Maka insyaallah dengan kita belajar pengertian dasar hukum, maka kita dapat menerapkan titipan dalam kehidupan sehari-hari yang mana dengan sesuai syariat Islam. Mungkin sampai di sini Bapak akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung nanti chat Bapak ya. Baik, terima kasih Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.